Ini adalah pupuk untuk semua fase dan pupuk ini sangat mudah dibuat. Bahan-bahannya pun mudah didapat. Selain itu, bahan pembuatan pupuk ini sangat banyak alternatifnya, sehingga dapat mempermudah kalian untuk membuatnya. Dan hasil dari pupuk ini tuh benar-benar bisa membuat tanaman kita subur seperti ini. Daunnya lebar, hijau, dan akarnya pun menjadi lebat. Sebelum membuat pupuk ini, kita sediakan dulu wadahnya. Di sini saya menggunakan galon bekas ukuran 15 liter. Kalian bisa gunakan apa saja sebagai wadahnya, tapi pastikan wadahnya itu food grade. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah pertama kohe kambing sekitar 2 kg. Kalian bisa ganti kohe kambing ini dengan kohe ayam, kohe sapi, atau kohe kelinci. Kalau kohe kucing gimana bang? Sebaiknya jangan gegabah. Yang kedua itu daging ayam sebanyak 1 kg. Ini adalah daging ayam yang saya beli, tapi karena kelamaan gak dimasak, akhirnya busuk. Daripada dibuang, lebih baik dijadikan POC aja. Kalian bisa ganti dengan daging hewan apa aja. Lebih baik yang gratisan seperti jeroan ikan, ikan cere, keong racun, keong mas, tikus, atau apa saja yang penting daging dan mengandung protein. Yang ketiga kapur sirih sebanyak 150 gram. Kalian boleh ganti kapur sirih ini dengan kapur dolomit, kapur bangunan, atau cengkang telur yang sudah dihaluskan. Yang keempat, daun pepaya segenggaman orang dewasa. Kalian bisa ganti daun pepaya ini dengan kulit nanas, batang pepaya, atau pepaya yang masih muda. Yang kelima, garam krosok sebanyak 1 sendok makan. Kalau nggak ada garam krosok, pakai aja air laut sebanyak 100 ml. Kalau nggak ada juga, ya udah skip aja. Yang keenam, kulit bawang merah dan putih sebanyak 100 gram saja. Kalau nggak ada boleh di skip, ini hanya opsional. Yang ketujuh yaitu molase sebanyak 150 gram. Kalian bisa menggantinya dengan gula merah, gula pasir, gula batu, gula semen. Maaf bercanda. Kalau nggak ada ya udah pakai tebu aja. Alasan saya menggunakan bahan-bahan di atas karena bahan-bahan di atas mengandung unsur-unsur yang cukup komplit. Di antaranya kohe kambing. Dikutip dari tanami.co.id, kohe kambing ini mengandung karbon organik sebanyak 30,17%, nitrogen sebanyak 1,73%, fosfor sebanyak 2,57%, kalium sebanyak 1,56%, dan sulfur sebanyak 0,34%. Tentu saja, tidak semua kohe kambing memiliki tingkat kandungan yang sama, tapi setidaknya kohe kambing secara umum mengandung unsur NPK. Dan unsur hara ini dibutuhkan tanaman pada semua fase. Usahakan gunakan kohe kambing yang masih panas, karena biasanya kohe kambing yang masih panas dapat mempercepat proses dekomposisi. Kemudian daging ayam. Nah, daging ayam ini sebenarnya saya ingin mengambil asam amino dari daging ayam ini. Tapi apa boleh buat, daging ayam ini mengandung unsur hara juga, seperti kalium, magnesium, fosfor, kalsium, dan masih banyak lagi. Ya mudah-mudahan saja semua unsur hara yang ada di dalam daging ayam ini dapat terurai dengan baik, sehingga bisa dimanfaatkan oleh tanaman kita. Adapun kapur sirih nih, kapur sirih ini sifatnya itu basa atau alkali yang kuat, sehingga dapat menaikkan pH suatu larutan, dan dapat menaikkan pH tanah juga. Jadi saya gunakan kapur sirih agar pH POC yang saya buat tidak asam, meskipun pembuatannya menggunakan molase sekaligus menjadi sumber kalsium. Nah, daun pepaya. Adapun daun pepaya ini saya gunakan sebagai sumber enzim agar asam amino yang terkandung dalam daging ayam dapat terurai. Kemudian garam krosok. Nah, garam krosok ini sebagai tambahan mineral, karena garam krosok mengandung banyak sekali mineral seperti magnesium, kalsium, sulfat, dan kalium, dan masih banyak lagi sebenarnya. Oh ya, kita gunakan garam krosok ini nggak boleh banyak-banyak ya, karena garam krosok ini mengandung klorin. Ada beberapa tanaman yang tidak kebal terhadap klorin. Salah satunya adalah tanaman cabai. Jadi maksimal 1 sendok makan untuk 8 liter air aja ya. Kulit bawang. Nah, kulit bawang ini saya gunakan sebagai tambahan zat pengatur tumbuh atau ZPT. Udah itu aja sih. Sebenarnya masih ada lagi kandungan yang lain, tapi ZPT-nya yang saya gunakan. Nah, bagi kalian yang mau pupuknya makin jos, ganti kulit bawang dengan eceng gondok. Udah itu paling bagus dah. Terakhir ini molase. Nah, kalau molase ini sebagai sumber energi bagi mikroba atau bisa dibilang nutrisi bagi mikroba. Jadi kalau kita berikan molase, proses dekomposisinya tidak terlalu lama.
Karena mikroba dalam larutan POC kita sudah mendapatkan energi untuk merombak bahan organik yang ada pada larutan POC kita. Sekarang kita masuk ke proses pembuatannya. Pertama kita potong terlebih dahulu bagian atas botol agar mempermudah kita untuk memasukkan bahan-bahan POC-nya. Tidak dipotong juga nggak apa-apa, itu terserah kalian sih. Ada dua metode yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah metode fermentasi atau anaerob. Nah, kalau pakai metode fermentasi, kalian tidak perlu memotong botolnya. Cukup diberikan lubang dan selang saja pada tutup botolnya. Karena metode fermentasi tidak boleh ada oksigen yang masuk ke dalam larutan. Jika kita menggunakan metode fermentasi, biasanya POC tidak terlalu bau. Dan yang kedua adalah metode dekomposisi atau aerob. Kalau kita pakai metode ini, kita tidak perlu menutup rapat-rapat wadah pembuatan POC kita. Cukup dengan kain-kainan saja. Dan metode ini lebih baik daripada metode fermentasi. Hanya saja POC yang dihasilkan akan berbau tidak sedap. Dan baunya itu sangat menyengat sekali. Nah, dari dua metode di atas, silahkan kalian pilih yang mana aja. Yang kalian suka lah pokoknya. Kalau saya pilih metode dekomposisi. Setelah ini kita masukkan daging ayamnya. Ini adalah daging ayam dari freezer, makanya beku. Kemudian kita masukkan daun pepayanya. Oh ya, supaya lebih efektif, daun pepayanya di blender dulu, dihaluskan, pakai apa aja lah ya. Berikutnya masukkan kohe kambingnya. Di sini saya menggunakan botol yang sama sebagai corong, supaya kohe kambing gak berantakan. Masukkan juga kapur sirihnya. Pastikan tidak ada yang tersisa ya. Kemudian jangan lupa garam krosoknya, masukkan juga sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kulit bawangnya. Setelah ini kita berikan air sebanyak 6 liter. Di sini saya pakai air hujan ya. Air hujan ini sangat bagus untuk dijadikan campuran POC. Aduk-aduk terlebih dahulu agar semua bahan POC tercampur rata. Kemudian kita tambahkan lagi air sebanyak 2 liter. Jangan lupa kita berikan molasenya. Kemudian aduk-aduk kembali hingga merata. Setelah ini kita tutup galonnya dengan kain. Terakhir kita simpan galon POC kita di tempat yang aman. Jangan sampai ketahuan anak-anak. Takutnya dimainin. Sekarang kita biarkan selama 1 bulan. Sudah 1 bulan berlalu, saatnya kita panen pupuknya. Kita lihat seperti apa ya jadinya. Wah, ternyata ayam yang kemarin kita berikan ini ya, sudah cair tak berbekas, kecuali tulang-tulangnya. Di sini kita bisa lihat warna airnya tuh mirip air got saluran air tetangga gitu. Untuk aromanya tidak terlalu bau menurut saya. Entah karena saya sudah terbiasa atau memang ini benar-benar nggak terlalu bau. Kohe kambingnya sebagian masih ada yang bulat-bulat, belum hancur. Ini nggak jadi masalah. Kita biarkan aja, mudah-mudahan nanti bisa hancur dengan sendirinya. Oke, sekarang kita cek nilai TDS-nya. Ternyata kita dapat 7.700 ppm. Ini artinya POC yang kita buat cukup pekat. Dengan begini, kita hanya perlu dosis sedikit aja udah cukup. Sekarang saya mau cek pH-nya. Dan ternyata pH larutan ini cukup basah, nilainya 8. Nah, sekarang kita coba aplikasikan kepada tanaman fase vegetatif. Di sini saya menggunakan tanaman cabai rawit yang sudah memiliki 4 daun. Kondisi tanaman ini normal, tidak ada kendala. Umurnya sama dan kondisinya juga sama. Saya uji coba ini di tempat yang minim sekali sinar matahari. Jadi kalau kalian menggunakan pupuk ini pada tanaman yang ditanam di tempat yang terkena sinar matahari full, maka harusnya lebih bagus lagi hasilnya. Kemudian di sini saya punya tanaman cabai rawit hijau, kondisinya sangat memprihatinkan. Tapi yang satunya lumayan gak terlalu parah kondisinya. Jadi saya ingin coba kepada tanaman yang rusak ini. Apakah bisa membaik atau tidak? Mari kita coba. Dan ini adalah tanaman pada fase generatif. Media tanam yang saya gunakan juga sama ya, yaitu tanah, sekam bakar, dan kohe kambing. Tanaman yang sebelah kanan adalah yang saya berikan POC, sedangkan yang sebelah kiri tidak saya berikan POC ini. Sengaja saya pilih yang lebih pendek supaya kelihatan efektivitas dari pupuk ini. Adapun tanaman pada fase generatif, saya akan mencoba kepada tanaman yang rusak, yaitu sebelah kiri. Dosis yang saya inginkan adalah 1000 ppm.
Di sini saya pakai sedikit-sedikit dulu untuk mencocokkan berapa mililiter sih per liter airnya untuk mendapatkan 1000 ppm. Dan ternyata cukup 30 sampai dengan 50 ml per liter air untuk mendapatkan 1000 ppm lebih. Di sini saya menggunakan 50 ml per liter air. Adapun untuk fase generatif saya pakai sekitar 2000 ppm. Jadi 2 kali lipat lebih banyak dosisnya. Saya akan melakukan pemupukan dengan interval 7 hari. Satu pot kecil ini saya kocor sebanyak 100 ml aja. Dan untuk polybag besar saya berikan 200 ml per polybagnya. Sekarang mari kita perhatikan perkembangannya. Alhamdulillah, proses uji coba selama 1 bulan penuh sudah selesai dan beginilah hasilnya. Tanaman fase generatif yang rusak ternyata nggak bisa pulih secara total. Mungkin karena saya menempatkan tanaman ini di tempat yang sama sekali nggak terkena sorotan sinar matahari, sehingga mengganggu proses fotosintesis dan menghambat proses metabolisme. Tapi kalau saya perhatikan, kondisi yang sekarang sudah lebih baik daripada sebelumnya. Tanaman yang sebelumnya nggak berbuah sama sekali, sekarang sudah berbuah. Ya, meskipun hanya sedikit. Biarpun hanya sedikit, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa pupuk ini bermanfaat. Nah, kalau tanaman pada fase vegetatif ini sudah bisa kalian lihat sendiri ya hasilnya. Perbedaannya sangat signifikan. Kalau kita perhatikan timelapse-nya sudah jelas ya. Yang diberikan pupuk ini lebih unggul dan lebih cepat pertumbuhannya daripada yang tidak diberikan POC ini. Daunnya lebih hijau dibandingkan tanaman yang tidak diberikan POC ini. Batangnya lebih besar, lebih tinggi, akarnya pun lebih lebat, dan tanaman lebih kokoh. Ini cuma 1 bulan prosesnya. Artinya, saya hanya memberikan POC ini 4 kali aja. Bagaimana kalau pupuk ini diberikan terus-menerus? Pastinya akan lebih baik dan lebih kerasa lagi khasiatnya. Ada beberapa tips agar bisa memaksimalkan khasiat dari pupuk ini. Yang pertama, gunakan dosis yang cukup, yaitu sekitar 1000 ppm untuk fase vegetatif dan sekitar 2000 ppm untuk fase generatif. Yang kedua, simpan pupuk ini di tempat yang terbuka namun tidak terkena panas sinar matahari. Tutup selalu wadahnya agar tidak terkontaminasi benda asing. Yang ketiga, gunakan pupuk ini saat media tanam masih lembab dan jangan gunakan pada saat media tanam masih kering. Jika media tanam kering, maka kalian harus membasahinya dengan air biasa terlebih dahulu. Yang keempat, tanamlah tanaman kalian di tempat yang terkena sinar matahari secara penuh. Jadi pagi kena, siang kena, dan sore pun kena sinar matahari. Baiklah, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekeliruan, itu murni dari kebodohan saya. Silakan kalian koreksi kesalahan saya di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan video ini apabila bermanfaat. Selamat mencoba, selamat menanam. Barakallahu fikum.